Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fitriani dengan NIM 2024-01-00001 dari kelas SD 24C. Di sini saya akan mereview sesi 2, yaitu mengenai tentang definisi pendidikan inklusi. Nah, sebelum masuk ke definisinya, kita perlu memahami dulu kenapa topik ini muncul selama ini. Di banyak tempat anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah terpisah di sekolah luar biasa atau dengan yang disebut dengan SLB, teman-teman. Sementara anak-anak lain bersekolah di sekolah reguler seperti biasa. Nah, pemisahan seperti ini biasanya menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Apakah semua sudah benar-benar mendapatkan kesempatan belajar yang setara? Padahal setiap anak, apapun kondisinya, seharusnya punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang bersama teman-temannya. Dari pertanyaan dan kebutuhan inilah kemudian muncul gagasan pendidikan inklusi. Nah, apa itu pendidikan inklusi? Jadi, apa sebenarnya pendidikan inklusi itu? Secara sederhana, pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama dalam satu sekolah dan satu kelas yang sama. Ini termasuk anak berkebutuhan khusus, anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dan anak budaya dan bahasa yang beragam, sampai anak dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda pula. Nah, yang paling penting dari konsep ini adalah tidak ada hak yang dibeda-bedakan atau dipisahkan hanya dengan kondisi tertentu yang kondisinya berbeda dari yang lain. Jadi intinya dalam pendidikan inklusi, sekolahlah yang beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak, bukan anaknya yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem sekolah yang kaku. Nah, ada juga definisinya menurut para ahli dan lembaga. Nah, ada dari UNESCO, yaitu berpendapat proses merespon keberagaman seluruh peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran komunitas serta mengurangi eksklusi. Nah, ada peraturan pendidikan nasional, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkelainan atau berbakat istimewa untuk belajar bersama peserta didik pada umumnya. Nah, yang ketiga ada secara umumnya filosofi pendidikan yang mengakui dan menghargai perbedaan, memastikan akses partisipasi dan hasil belajar optimal bagi semua anak. Nah, yang selanjutnya ada di prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Supaya lebih mudah dipahami, pendidikan inklusi ini punya beberapa prinsip utama yang jadi pegangannya. Yang pertama itu ada kesetaraan. Artinya semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Nah, yang kedua ada di partisipasi. Anak-anak dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, bukan sekedar hadir di kelas atau hanya dititipkan saja. Nah, yang ketiga ada kemudahan akses, yaitu sekolah menyediakan sarana, kurikulum, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Nah, yang keempat ada di menghargai keberagaman. Perbedaan yang ada di antara siswa dipandang sebagai sebuah kekayaan yang memperkaya proses belajar, bukan sebagai hambatan yang perlu dihindari. Itu ada 4 prinsip mengenai pendidikan inklusi. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama kesetaraan, yang kedua partisipasi, yang ketiga kemudahan akses, dan yang keempat menghargai keberagaman. Nah, sekarang ada contohnya nih, penerapan di sekolahnya itu seperti apa. Supaya lebih terbayang, berikut beberapa contoh nyata penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Misalnya, ada
Misalnya ada guru pembimbing khusus GPK yang bertugas mendampingi siswa berkebutuhan khusus selama belajar di kelas reguler. Selain itu, sekolah juga biasanya melakukan modifikasi kurikulum, yaitu menyesuaikan materi dan metode mengajar agar semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, contoh lainnya adalah penyediaan lingkungan yang ramah akses seperti jalur khusus untuk kursi roda, materi belajar dalam huruf Braille, atau metode pengajaran yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, pendidikan inklusi bukan sekedar hanya untuk menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler dalam suatu kelas saja. Lebih dari itu, pendidikan inklusi adalah sebuah cara pandang agar pendidikan yang menghargai perbedaan dan memastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya secara adil dan bermakna. Dengan memahami konsep ini, diharapkan kita semua, terutama sebagai calon pendidik, bisa lebih siap untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang benar-benar inklusif di masa depan. Nah, sekian dari saya mengenai definisi pendidikan inklusi. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang jelas, yang lebih jelas tentang topik ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Riri Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're